Di record ya. Ada ujian proposal. Biar ada. Ya. Ujian kemarin. Ini lagi ada persiapan juga buat akreditasi, jadi balik segala macam. Ambilin air minum soalnya. Ini. Sebentar ya, sebentar. Total di kelas kita teh ada berapa orang sih? Empit. Iya. Kalau udah mulai mah nanti sama Empit semuanya mute ya aja. Di mute. Baik, kita mulai saja ya. Dah. Baik, Pak. Jadi nggak ngomong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak ada suaranya. Palalarnya di unmute dulu, Pak. Mungkin belum nge-mute semua tahu. Halo, cek satu. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak Sabtu depan, karena Sabtu depan itu ada sidang ujian proposal semester 8. Jadi Sabtu depannya lagi kita bisa tatap muka ya. Jadi tidak hanya daring mudah-mudahan. Sebelum ke mata kuliah, yang pertama ada masalah keprodian. Untuk angkatan Anda ini, karena angkatan Anda sudah masuk ke KKNI, dan saya mohon maaf, ada beberapa mata kuliah yang memang disajikan itu ada yang berbenturan, kadang ada yang sama dan sebagainya. Karena memang masa-masa transisi di angkatan Anda ini masalah mata kuliah. Oleh karena itu, nanti kalau ada mata kuliah yang sudah disajikan, lalu disajikan lagi, tolong sampaikan ke saya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan nanti itu ada istilahnya sertifikat pendamping ijazah. Nah, SPM ini, sertifikat pendamping ijazah ini, nanti harus dimiliki oleh lulusan Anda. Mengaplikasikan media pembelajaran, misalkan dan lain sebagainya. Nanti kerjasama berbahasa Arab dan jadi nanti dia akan sertifikat. Bekerja sama dengan bagian jurnal bahwa nanti sebelum sidang
munakosah sebelum sidang skripsi, maka Anda diwajibkan skripsinya untuk dicek plagiasi dulu. Lalu setelah itu, nanti setelah menjadi skripsi, nanti akan ada jurnal skripsi Anda. Jadi dua, membuat jurnal, lalu juga membuat skripsi, dijurnalkan. Ya, seperti itu. Sarjana itu akan terus meningkat dan mudah-mudahan akan seperti itu. Lalu yang ingin saya sampaikan itu kalau ada masalah dengan nilai ini, kalau ada masalah dengan nilai, mohon diselesaikan secepatnya karena itu nanti akan berkaitan dengan KRS Anda dan lain sebagainya. Jadi nanti Anda ke kampus minta transkrip nilai ya di semester 1 sampai semester 5 kemarin. Jadi kalau ada nilai yang belum keluar, tolong secepatnya hubungi dosen yang bersangkutan. Kalau tidak keluarnya itu satu kelas, nah itu nanti berarti Anda boleh menghubungi saya. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang, nah itu langsung dosen yang bersangkutan Anda hubungi. Misalnya Anda tidak keluar di mata kuliah saya dan itu Anda berarti harus menghubungi saya. Oh iya, sebentar. Semester 5 kemarin Anda belajar sama saya? Belajar sama saya nggak? Iya, Belajar, Pak. Ustaz. Apa mata kuliah apa? Ada bul ilmi. Oh, ada kelas berapa? Tahu Pak. Kelas C ya? Halo? Ya, Yang Ustaz, lain bisa PC. di-mute? Oke, kalau yang C tidak ada masalah. Oh, yang ada masalah ini. Masalah itu yang pertama Gandhi, Gusti Nur Hakim, Sultan Asri, Sri Hanifah. Itu ada Gandhi? Gandhi. Gandhi. Gandhi ada? Gandhi kelas C bukan? Iya Pak. Iya, Pak. Halo? Halo. Ya, Gandhi itu UTS-nya tidak ada. Itu yang pertama. Gusti Nur Hakim juga UTS-nya tidak ada. Irfan Ashari juga UTS-nya tidak ada. Lalu Rifa Sri Hanifah juga UTS-nya tidak ada. Nah, orang-orang yang tadi nanti tolong japri ke saya. Anda harus menyelesaikan UTS secepatnya biar nanti nilainya keluar. Itu saja saya kira untuk Oke, kita akan masuk ke mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Nah, mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini adalah mata kuliah induk dari mata kuliah yang lain. Kalau dari segi konten atau isinya. Sebab nanti ilmu pendidikan Islam itu akan berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan. Seperti dari mulai pengertian pendidikan Islam, lalu tujuan, metode, materi, pendidik, peserta didik, kurikulum, lalu lingkungan, semuanya berbicara hal berkaitan dengan itu. Oleh karena itu, maka ilmu pendidikan Islam ini menjadi induk dari mata kuliah yang lain. Kalau di ilmu pendidikan Islam itu berbicara kurikulum, maka nanti pengembangannya menjadi mata kuliah telaah kurikulum dan lain sebagainya. Itu makanya ilmu pendidikan itu sangat penting untuk kita pelajari. Yang kedua juga ilmu pendidikan Islam ini nanti sebagai alat metodologi, alat analisis untuk penelitian skripsi Anda. Nah, jadi misalkan contoh judul skripsinya Anda misalnya model pendidikan Islam dalam surat At-Tahrim ayat 6. Maka yang menganalisisnya adalah ilmu pendidikan Islam. Seperti itu.
Oleh karena itu, ilmu pendidikan Islam ini harus betul-betul kita pahami bersama. Nanti setelah selesai ini saya akan berikan silabusnya ya, apa saja kajian dan sebagainya, dan seperti biasa kita akan diskusi dan kita akan membuat jurnal. Jadi nanti hasil produknya itu adalah jurnal. Maka yang nanti akan kita bukukan itu adalah jurnal-jurnal yang kita buat ya, seperti itu, jurnal. Dan ingat, jurnalnya tidak boleh plagiasi. Nanti teman-temannya berikan tugasnya, lalu untuk bahan diskusinya selain jurnal nanti ada PowerPoint yang Anda harus buat dalam kelompok, seperti itu. Tapi sekali lagi saya merasa tidak efektif kalau belajarnya melalui daring, apalagi hanya sekedar WA saja. Oleh karena itu saya bisa tatap muka, ya paling tidak kita Zoom dan tidak terus di WA gitu. Dan saya berharap kita bisa tatap muka, kita bisa diskusi dan sebagainya. Karena ini mata kuliah yang penting untuk kita pelajari sebagai, bukan hanya sebagai mata kuliah, tetapi juga sebagai seorang guru. Karena penguasaan ilmu pendidikan Islam itu betul-betul harus dikuasai oleh seorang guru itu. Nah, karenanya saya berharap nanti ke depan kita bisa banyak berdiskusi dengan tatap muka. Yang menjadi menarik dari ilmu pendidikan Islam ini adalah kita sudah banyak belajar teori-teori yang disampaikan oleh Barat, ya. Entah itu pengertian pendidikan, entah itu pengertian kurikulum, lalu pendidik, peserta didik, lingkungan pendidikan dan sebagainya. Nah, nanti kita akan mendapatkan di luar dari teori-teori Barat, yaitu apa sih pendidikan menurut Islam, lalu tanggung jawab pendidikan itu oleh siapa menurut perspektif Islam, lalu bagaimana evaluasi dalam pendidikan Islam, lalu bagaimana kurikulum menurut pendidikan Islam. Maka itulah yang akan menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, karena kita sebagai seorang pendidik yang berorientasi kepada pendidikan Islam. Oleh karenanya nanti ada beberapa referensi yang mesti harus Anda beli ya bukunya itu. Sebagai ciri dari bahwa kita itu sebagai guru atau sebagai sarjana pendidikan Islam. Referensinya Anda harus punya gitu. Kalau buku-buku yang lain mungkin Anda tidak punya, tetapi kalau ilmu pendidikan Islam Anda harus punya. Anda harus punya. Itu sangat dipentingkan karena kita menjadi referensi kita sebagai seorang pendidik. Nah, nanti menjadi tolak ukur pada akhirnya bahwa kita itu sudah memahami konsep pendidikan Islam atau tidak, dilihat dari tadi mata kuliah ilmu pendidikan Islamnya kita sudah selesai atau tidak. Makanya nanti UAS-nya itu nanti akan UAS-nya itu tes lisan ya, UAS-nya itu lisan. Jadi bukan tulisan lagi, UAS-nya itu lisan. Saya ingin paham, ingin tahu bagaimana pemahaman Anda sejauh ini tentang pendidikan Islam dengan komponen-komponen yang tadi yang nanti sudah kita pelajari dalam mata kuliah. Oleh karena itu nanti kita akan banyak berdiskusi, saya akan banyak menanyakan apakah sudah ada secara konsep di diri Anda itu tentang pendidikan Islam, ya seperti itu. Makanya saya butuhnya dengan cara UAS-nya itu nanti menjadi lisan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali perkuliahan kita. Ini karena kita masih kuliah awal, maka berkaitan dengan kontrak belajar dan sebagainya. Barangkali silakan ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ustaz, untuk kelompoknya, satu kelompok berapa orang, Ustaz? Nanti disesuaikan dengan materinya saja. Kalau materinya nanti silabusnya saya kasihkan, nanti disesuaikan saja dengan materinya, ya. Sehingga dengan seperti itu nanti Anda bisa lihat apakah 3 orang atau 2 orang dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ustaz, kalau misalnya masih daring,
Presentasinya lewat Zoom atau di WA aja, Ustaz? Ya, kalau pertemuan berikut itu kemungkinan masih daring karena hari Sabtunya itu ada sidang. Kalau tidak salah sidang kakak kelas Anda di tanggal 6 kalau nggak salah, itu hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi kemungkinan itu kita Jumat ya kita mah ya. Sorry bukan Sabtu. Iya. Sorry kalau gitu berarti ya nanti saya coba izin dulu sama para pimpinan apakah boleh kita tatap muka. Kalau boleh ya kita tatap muka. Kalau misalkan tidak memungkinkan ya minimal pakai Zoom lah gitu ya. Seperti itu. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Cukup, Ustaz. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tidak ada lagi? Cukup, Ustaz. Oke. Ustaz mau nanya, izin nanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, saya Ida Farida. Kalau untuk sertifikat, kalau misalnya dari seminar itu bisa nggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Oke. Jadi sertifikat yang dimaksud itu adalah yang sifatnya skill, kemampuan Keahlian, yang langsung bisa dilihat, keahlian, Ustaz. bukan dalam konteks kognitif. Ya, keahlian yang berkaitan dengan keilmuan kita. Gitu. Keahlian dengan keilmuan kita Ustaz, sebagai kalau seorang misalkan pendidik. kalau misalkan dapat sertifikat karena guru metode gimana, Ustaz? Bisa? Guru metode? Maksudnya? Metode ngaji, Ustaz. Ya, metode ngaji, Ustaz. Iya, kayak misalkan tadi Anda misalkan bisa tahsin, nah itu boleh. Atau menguasai metode umum tarki, ya itu boleh. Tilawat, Ustaz. Ada lagi? Ustaz, kalau misalkan Jadi semakin banyak sertifikat yang Anda miliki dalam skill atau kemampuan dalam menunjang profesi Anda, itu semakin bagus. berarti Ya. kayak sertifikat upskilling guru belajar itu bisa Ustaz? Contohnya? Guru belajar dari Kemendikbud. Oh iya, itu sifatnya apa? Apakah Itu apa sifatnya sih namanya tuh? skill atau hanya Penghargaan. saja? Upskilling sih. Oh iya. Kalau hanya sekedarnya penghargaan atau misalkan hanya mengikuti seminar dan sebagainya itu tidak masuk. Yang sifatnya nanti skill. Misalnya Anda sudah menguasai media pembelajaran apa, nah itu boleh. Ustaz, Anda bisa, ya, silakan. kalau misalnya untuk kayak sertifikat ngisi kajian gitu, misalnya di di Pemudi gitu, bisa nggak? Enggak. Sifatnya skill, kemampuan yang menunjang profesi. Contoh, Anda bisa tahsin, Anda bisa tahfidz, nah itu nanti ada lembaga yang mensertifikatkan, nah, itu boleh, itu bisa. Standarisasi Anda bisa bahasa secara praktis, misalnya Arab dan Inggris. Arab mungkin atau Inggris. Ya. Kan kalau Gimana? itu sertifikat itu wajib atau gimana? Syaratnya itu Kalau punya aja. Ya, wajib. punya aja atau gimana? Sifatnya di angkatan Anda itu sifatnya wajib. Wajib, Alah, sih. makanya nanti Prodi memfasilitasi Terus bagaimana? kerjasama. Kalau yang nggak punya gimana? Ya, makanya wajib punya kan. Nah, nanti Prodi memfasilitasi untuk tahsin dan bahasa kerjasama dengan Ma'had. Hal teknis yang dan lain sebagainya nantilah dibicarakannya ketika kita tatap muka ya, biar jelas. Ustaz, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Cukup, Ustaz. Cukup banget. Ada lagi? Saya Tidak cukup. ada? Enggak, Ustaz. Ya, Dari skill. Aku skillnya di mana, Ustaz? Kayaknya ini penguat.
Ya, kita cukupkan saja. Nanti saya akan kirim ininya ya. Kita akan kirim silabusnya, saya kirim ya. Silabus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita Ustaz. sehat selalu. Amin. Sama-sama. Amin. Untuk bisa tetap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatur. Hai guys. Ih, nah Fatur hobinya ta. tuh. Fatur keahliannya nipu kolot. Ayo tuh, Uniko. Nu teu ikut UTS, nu teu aya UTS. Gas, Ini ada bikin lembaga yuk. Eta nah hanya UTS Kayak gini sekirang bukan ya? ngilu urang teh. Ai Bang Ajis? kan daringnya kan UTS-na. Ya, Bang Ajis mah kayak itu kan Bang Ajis pelatihan yang UMI kan sertifikasi guru tuh. ya, ada. Yang kayak gitu kemarin. Ini Nena aku udah Ya, punya. kayaknya bisa ya. Adik udah punya. Tilawati. Alhamdulillah, Jong. Alhamdulillah sudah ya. Itu teh buat apa sih sertifikat teh? Kan buat Hari- PPL. Kelulusan teh. Oh. Dari ijazah imarat bisa digadein kan ya? Buat nanti TPL. Betul gadekeun we gadekeun. Aya saya teuing mah Gedein, gadekeun we Cak. lah. Gadekeun. Dina punya sertifikat jahit. Kondina naon. Ngaco pisan. Dari sertifikat, iya, cek Euy, darah, sertifikat bisa oge tuh. euy. Sertifikat Seni, menulis seni. kita nggak sih? Sertifikat rumus. Sertifikat cek darah lab bisa tuh. Ini yang kayak gini guys. Yang kayak gini Tadi kira-kira. ngebaik tahu-tahu jong ngomongin. Kalau sertifikat ini Jadi teh sertifikat pahlawan kita teh punya sertifikat yang menunjang keguruan apa sih keguruan kita apa sih Eueuh boga oge sertifikat seni. kalau sertifikat sertifikat skill Emang udah punya. Udah punya. Jong. Itu aja cari pelatihan gerak. Iya, tadi kan Pak Lalan juga bilang kalau yang belum nanti ada apa sih? iya Fasilitasi. Fasilitasi juga. sok sana baru dipang desainkeun sertifikat ku abi lah siap sok. Sok buru Anggi Itu si Fatur. sertifikat tukang gehu. Si Fatur Sertifikat Rahman Umar. Tit. ya Pak Gandhi antum ge buka ya Gandhi ganti eta. keahlian mancing. sertifikat Lisensinya internasionalnya Gandhi mah. Aslina. Lisensi. Tadi teh dibuat apa? Suruh buat jurnal teh tugas orang. Iya, Bapak. Pas Najmi ngobrol lain atuh Najmi. jurnal. Jangan diam aja bukan stand up komedi. Jadi pas akhir semester bikin Oh. kalian atau aku masih berarti juga ngomongin Wifi dan lu ya izin itu layar seperti biasanya Pak Lalan mah lain makalah dan paper day itu bukan tugas perorangan tapi tugas per kelompok gitu ya. Iya. Tinggal lihat silabus apa materinya ada berapa nanti bagi-bagi kelompok lagi gitu ya. Ada kelompok baik mantap. Jadi ini masih Kelompok masih gana kudu iya kudu kuliah ada Ini teh udahan belum ya? tetap Udahan bersaudara. Bu. Iya, Bu. Kalau udahan Ibu izin keluar dulu. Oh ya ini Dede bayi nangis. Ya Bu. salam sama Dede bayi Anak aku. Makasih ya. Assalamualaikum. enggak iya asa enggak emang asa enggak bilang absen dah enggak ngobrol Enggak ada bahasa absen. Gini mah gimana we absen Pak itu mah? Pak absen Pak Lalan mah seperti semester sebelumnya. Ya, gitu. Jadi ayo balik ke pas saudara-saudara Ya, tetap tuh, bersaudara. Karamin. Tetap bersaudara semuanya tetap bersaudara. Ada lihat Ani Fatur video tenang Fatur. ngopi we terus. Fatur. Aturi geuleuh. Kenapa sih Patur? Tuh Lila lihat Patur. Pak. Loh mun kaset Patur. Tadi yang enggak UTS teh Abi. Aya namanya Abi. Ya, Hanya udah mau UTS.
Sabar teh. Anggi. Ujian nasional tuh teh. Karek gugah Anggi. Ya Allah, Anggi. Relax. Kuliah lagi jam berapa? Mau sholat dulu ya. Anggi mau Anggi lagi nggak sholat. dulu ya. Kuliah lagi jam berapa? aku lagi nggak sholat. Jam 4:30 ya. 5. Ca di mana Ca? Antum Ca? Di rumah. Hai kuliah bareng atuh, udah deket imah teh perasaan. Hari besok ada yang Zoom nggak ya? Besok Kan pelajaran Buneus. Ca antum karena sudah Ca. Jangan Udah. zoom liur. Ca, Yuk. Anggi menilai antum udah kares? Anggi sih gana lah Udah ngisi. Udah ngisi antum? Udah 11 matkulna. Nah. Kita paper geus bareres kita terus digana sarana Pit, screenshot Pit. Ngorong. Ngelag Oh, jaringannya jelek. Si Teteh tadi catakan. Masih. Cuma 17 Iya ya teh ya slave. Ya sok. Aku tuh jadi lipir. Muncik ading Nah, sama pada ketik. gedung karek udang sare eta bukunya di situ we. Orang nek menang. Da angge mah setiap hari ge kacerita enggak kacerita ge juga hudang sarewe Bang. Angin terus di KUA nya. Hah? Mohon daftar ieu abi teh bade ngagadekeun sertifikat bumi. Amin, Anggi amin. Lah, mulia tuh. Si Dina tuh tinggal si Dina. Eta si Dina aya dengan kuota ngajual ginjal kirinya, Bil. So gali si Dina tonjok. Itu tuh Bil. Si Dina di sidik-sidik mah juga si sidik. Dina mah kan pakai wifi. Ayahnya berarti Dina, bentar lah. Si Dina bentar lagi ganti Nisa Sabian, wah. Dina. Dina kerudungnya tiga kobra. Dina kakak Wildan cina. Doai. Gelai. Dina kerudungnya tiga kobra. Kalem. Ini mamah muda, Najmi sehat Najmi. Salamin ke mamah. Nggak mau, nggak suka gelai. Entang sehat entang. Ya, Lev. Boleh Lev Entang ini sehat. teh. Soalnya abi Boleh. dari salat-salat. Yuk. Ya, semuanya dadah. Dadah. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.